ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa, yang telah menjadikan siang dan malam itu saling beriringan bagi hambanya yang mau mengingat dan bersyukur. Di mana dalam kedua waktu ini, di antara siang dan malam, terdapat pembendaharaan waktu antara perjalanan ajal dan beramal. Salawat bertambah dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada yakinnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita adalah orang yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama Ana Gila Aulia Salsabila, biasa dipanggil Gila. Ana asalnya dari Ganer. Kemarin sebelum tamat Ana sempat bersekolah di SD tercinta yaitu SD Darman, dan sekarang Ana melanjutkan studi Ana pelajaran Ana di Insan Cendekia Boarding School, sebuah kampus yang terletak di antara bukit yang memang bertujuan untuk menjadikan santri-santrinya, santriwati itu menjadi penghafal Al-Quran. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Mungkin materi yang akan saya sampaikan itu tidak panjang, tidak kemana-mana, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita. Karena judul besarnya itu adalah tentang Al-Quran, bagaimana cara kita mengamalkannya, keutamaannya, menghafal dan membacanya. Perlu diingat bahwasanya sekarang kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh istimewa. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bunyinya itu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk atas manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menunjukkan bahwasannya Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad itu mulia karena mendapatkan Al-Quran, mukjizatnya itu mendapatkan Al-Quran. Bulan Ramadan itu mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Allah gak pernah nyebutin nama-nama bulan lain selain bulan Ramadan. Ia pernah Allah menyebutin kalau misalkannya ada 4 bulan haram, tapi gak disebutin namanya. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu cuma bulan Ramadan. Kenapa? Saking istimewanya bulan Ramadan ini, cuma Ramadan lah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena Ramadan adalah di dalam Ramadan itu salah satu malamnya itu diturunkan Al-Quran, yakni malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini sebenarnya sama kayak malam-malam sebelumnya, malam-malam biasa. Ya udah kita sholat, habis itu bedanya kalau di malam Ramadan kita taraweh, di malam lain kita nggak taraweh. Tapi ada satu malam di bulan Ramadan itu begitu istimewa, namanya malam Lailatul Qadar. Karena malam ini adalah malam turunnya Al-Quran. Semua mulia karena Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu saking besarnya, saking nikmatnya orang-orang yang menghafal, mempelajari dan membaca Al-Quran. Bahkan Allah menjanjikan bagi setiap penghafal Al-Quran di akhirat nanti, siapapun yang menghafal Al-Quran pasti ia akan memberikan mahkota cahaya kepada orang tuanya, insya Allah. Dan yang menariknya, kami kan panggil aku di sana Ana ya. Ana itu masuk di salah satu program khusus, namanya Mahat. Kayak yaudah program hafal Al-Quran biasa. Tapi kami punya satu pimpinan, dan pimpinan ini pernah cerita ke kami bahwasannya pimpinan itu mau menghafal Al-Quran 30 juz mungkin. Dan sekarang hafalan beliau itu tetap semungkin itu. Anak beliau itu udah
bagasius hafalannya dan mungkin kalau dites. Kami pernah tanya, Ustaz, apa alasan Ustaz pengen hafal 30 juz? Apa motivasi Ustaz? Dan Ustaz beliau tuh menjawab ini. Anak-anak Ustaz, nanti ketika kita sudah meninggal di akhirat, Ustaz ingin mentasbihkan 30 juz hafalan Ustaz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mungkin. Karena ini memang ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, bacalah dan naiklah derajatmu. Maksudnya di sini ketika nanti kita di akhirat, itu kita membacakan hafalan kita, berapapun itu, 1 juz, 2 juz, sampai 30 juz, itu kita bacakan hafalan kita sampai berapa kita mungkin, sampai halaman berapa, ayat berapa, baris ke berapa Al-Quran, maka disitulah titik letak derajat kita di sisi Allah. Selain itu, menghafal Al-Quran itu bukan cuma sekedar untuk pamer. Aku udah hafal Al-Quran. Aku bisa hafal Al-Quran. Bacaanku bagus loh. Bukan, Al-Quran tuh dibaca, dihafal, bukan untuk itu. Bukan untuk bilang ke orang lain kalau aku bisa, kalau kita bisa. Tapi Al-Quran itu buat kita dan orang tua kita. Allah menjamin penghafal Al-Quran itu bisa bawa orang tuanya masuk surga. Allah menjamin penghafal Al-Quran itu bisa bawa 10 orang terdekatnya masuk surga. Allah jamin orang yang menghafal Al-Quran itu bakal mulia. Nabi Muhammad mulia karena Al-Quran turun kepadanya. Begitu juga dengan kita. Begitu ketika kita menghafal karena Allah Ta'ala, ikhlas niat kita karena Allah, maka insya Allah kemuliaan yang Allah kasih kita juga gak main-main. Selama niat kita gak main-main, gak untuk mempermainkan yang lain. Kalau sebenarnya Imam Syafi'i itu Masya Allah banget. Dia bukan cuma sekedar imam, bukan cuma sekedar panutan untuk kita, tapi Imam Syafi'i itu adalah contoh untuk kita. Beliau mencontohkan dalam hidup beliau itu, Imam Syafi'i 1 kali Ramadan itu menghatamkan 60 kali. Dalam 1 kali Ramadan, Imam Syafi'i itu hatam 60 kali. Sedangkan kita kadang untuk 1 kali hatam aja kadang malas. Kadang, nanti aja, masih ada waktu. Belum tentu kita ketemu sama Ramadan tahun depan. Imam Syafi'i, Masya Allah, beliau berhasil menghatamkan 1 kali Ramadan itu 60 kali hatam. Nabi Muhammad itu setiap kali Ramadan beliau selalu minta ampunan, selalu baca Al-Quran, selalu mentadaburinya, selalu mengingat arti-artinya, selalu mengingat apa yang telah Tuhannya pesankan kepada dia, apa yang telah Tuhannya larang, apa yang telah Tuhannya perintahkan, semua dia jalankan. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang dosanya yang telah lampau atau yang akan datang itu telah Allah ampuni. Bagaimana keadaan dengan kita? Maka dari itu, salah satu cara kita untuk setidaknya bisa kita mulia di sisi Allah, meskipun kita tidak menghafal Al-Quran, selama kita mencintainya, mencintai Al-Quran itu apa adanya. Kalau bacaan kita jelek, ya kita perbaiki. Kalau hafalan kita belum bagus, ya kita tingkatkan. Kalau kita belum bisa mentadaburinya, ya kita tadaburi perlahan-lahan. Kalau kita belum bisa mengamalkannya, pahami artinya. Cintai Al-Quran itu dengan sepenuh hati. Cintai Al-Quran itu kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Nabi kita sampaikan kepada kita, kita amalkan. Tinggal kita amalkan. Nabi udah susah payah nerima syafaatnya, terus Nabi perjuangkan supaya nggak hilang. Nabi sampaikan kepada kita, tinggal kita amalkan, tinggal kita ikuti perintahnya. Hafal, baca, amalkan. Baca, hafal, amalkan. Gak hafal gak apa-apa, baca, tadaburi, amalkan. Kalau kita bisa mengamalkannya, insya Allah Allah kasih kemudahan kita menghafalnya. Mencintai Al-Quran itu memang gampang, tapi ada langkahnya. Pertama mungkin kita emang gak tahu gimana sih cara ngafalnya, gimana
bacanya. Apa sih Al-Quran itu? Karena mungkin kita pernah mikir kayak itu. Tapi Allah tuh baik. Kita dikasih untuk mencobanya, berproses perlahan-lahan. Kita bisa mulai dari membacanya, tapi bacanya yang benar. Pastiin bacaan kita benar dulu. Kalau udah sesuai tartil, kalau udah sesuai tajwid, baru kita lanjut ke yang berikutnya. Jangan auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, jangan. Membaca Al-Quran itu pelan, dihayati. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, pelan, dihayati. Resapi makna-maknanya. Gak ada salahnya kok kita buka Al-Quran malam-malam, kita lihat hurufnya satu-satu, kita benerin tajwidnya, panjang pendeknya. Benerin, gak salah kok. Gak juga kok waktu kita kebuang. Toh kalaupun waktu kita kebuang kita dapat pahala. Gak kayak kita buang-buang waktu, misalnya keluyuran kemana-mana gitu. Gak juga itu lebih buang waktu daripada kita membaca Al-Quran meninggalkan kepentingan lainnya, itu gak apa-apa. Karena Nabi Muhammad itu pernah berkata, pernah bersabda, bahwasannya barang siapa yang baca ayat dari kitabullah satu huruf aja, maka baginya satu kebaikan. Dan di bulan Ramadan satu kebaikan itu dikali 10. Dan di sini Nabi menjelaskan bahwasannya alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3. Alif 1, mim 1, lam 1. Tapi itu baru alif lam mim doang. Belum kita baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, belum lagi kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu udah berapa ayat, udah berapa huruf yang kita baca, udah berapa pahala yang kita dapat, belum lagi kalau dikali 10. Apalagi kalau kita baca satu halaman, bacanya 1 juz, bisa 1 kali khatam 1 malam, itu Masya Allah banget. Tadi Imam Syafi'i 60 juz berarti 60 juz berarti 2 kali khatam, itu 1 kali Ramadan. Berarti 1 malam beliau membaca 2 juz. 1 malam beliau membaca 2 juz. Kalau gitu setidaknya kita bisa 5 halaman. Kalau bisa setengah juz 10 halaman, atau mungkin 1 juz 20 halaman. Kalau bisa lebih deh. Kalau bisa 5 juz lakukan, kalau bisa 10 juz lakukan, 30 juz malah gak apa-apa. Makin banyak yang kita baca, makin tinggi derajat kita di sisi Allah. Siapa yang gak mau pahalanya tinggi? Siapa yang gak mau derajatnya itu tinggi di sisi Allah? Semua dari kita itu pasti mau derajatnya tinggi di sisi Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin materinya terlalu dikit, tapi semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Intinya, kalau kita mau derajat kita nih mulia di sisi Allah, tinggi di sisi Allah, ingat rumusnya cuma baca, teliti. Kalau bisa baca itu yang tartil, yang tajwidnya benar, yang panjang pendek benar. Kalau udah baca, tadabburi. Kalau udah tadabburi, resapi, terus amalkan. Udah itu aja deh. Gak apa juga gak apa-apa. Yang penting kita amalkan apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah larang. Karena gak 30 juz Al-Quran tuh semuanya larangan dan perintah kok. Ada juga kisah-kisah Nabi di sana. Jadi apa yang kita gak tahu mungkin bisa kita ketahui dari Al-Quran. Makanan halal dan haram, ayat yang pertama kali turun, ayat yang terakhir kali turun. Contohnya kayak ayat Madinah yang terakhir turun itu surat Al-Maidah ayat 3, atau jantung Al-Quran itu Yasin atau apalah sebagainya. Semoga dengan tausiah singkat yang saya sampaikan hari ini bisa menambah keinginan kita untuk membaca Al-Quran, dan kalau bisa kita hafalkan sampai mungkin, insyaallah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.